Halo, apa kabar Sobat Damai? Saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar soft opening kawasan terpadu Nusantara Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembangunan KTN di Sumbawa ini, BNPT bekerja sama dengan Universitas Teknologi Sumbawa dan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam usaha penanggulangan terorisme, BNPT terapkan konsep kerjasama multi pihak atau pentahelix yang meliputi pemerintah, pelaku usaha, media, masyarakat, serta akademisi. Sebagai implementasi dari konsep tersebut, BNPT menggelar soft opening kawasan terpadu Nusantara di kampus Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan KTN di Sumbawa merupakan kerjasama antara BNPT serta pemerintah Kabupaten Sumbawa dan UTS. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan UTS, serta nota kesepakatan antara BNPT dan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Diselenggarakan pada 27 Juni 2022, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah, Rektor UTS Hairul Hudaya, serta Forkopimda Sumbawa dan sejumlah pihak terkait. Dalam kesempatan ini, Boy Rafli Amar menyampaikan bahwa program ini terlaksana berkat peran dan kontribusi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan mitra deradikalisasi dan masyarakat sekitar. Nah, ini adalah ikhtiar agar mitra deradikalisasi kita itu pada akhirnya memiliki kemandirian ekonomi. Nah, oleh karena itu, bekerja sama dengan UTS kita berharap nanti kita bisa mengembangkan kegiatan pertanian, peternakan yang kami melibatkan mitra deradikalisasi kami. Jadi mitra deradikalisasi kami buatkan semacam koperasi. Koperasinya nanti bersama-sama dengan UTS kita mengembangkan. Misalkan apa yang mau kita kembangkan? Menanam jagung misalkan. Peternakan sapi atau perikanan air tawar. Tanggapi paparan Kepala BNPT, Gubernur NTB sampaikan apresiasinya atas terlaksananya kerjasama ini. Atas nama pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, kami ucapkan terima kasih pada Pak Boy, Mas Syakil, dan kawan-kawan yang sudah menyematkan UTS ini sebagai agenda kita bersama, dan mudah-mudahan dengan hadirnya BNPT dan kita semua mampu mencegah hal-hal yang akan merugikan kita semua. Menambahkan Kepala BNPT dan Gubernur NTB, Rektor Universitas Teknologi Sumbawa sampaikan pentingnya perguruan tinggi dalam pembangunan. Hairul Hudaya juga nyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program yang diinisiasi oleh BNPT. Perguruan tinggi sebagai satu entitas holistik dalam sebuah pembangunan bangsa memiliki peranan yang penting. Kami siap mendukung seluruh program yang digagas oleh tim BNPT. Dan sangat senang sekali, suatu kehormatan sekali bagi kami kampus ini bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman semuanya, dengan seluruh stakeholder yang hadir di sini. Universitas Teknologi Sumbawa nantinya akan menjadi pusat pengembangan kawasan terpadu Nusantara di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebagai tahap awal terdapat 4 desa yang terlibat dalam pembangunan KTN, yaitu Desa Maman, Desa Pernek, Desa Leseng, dan Desa Batu Bulan. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala BNPT ke Nusa Tenggara Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan dialog kebangsaan sekaligus meresmikan warung NKRI di Universitas Teknologi Sumbawa. Kepada puluhan mahasiswa yang hadir pada acara tersebut, Kepala BNPT menyampaikan pentingnya mempertahankan semangat nasionalisme pada generasi muda untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Dalam rangka mencegah ideologi radikal intoleran di kalangan generasi muda, kolaborasi dengan berbagai pihak penting untuk dilakukan. Salah satunya dengan Civitas Akademika.
Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selenggarakan dialog kebangsaan sekaligus resmikan warung NKRI di Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dibuka dengan peresmian warung NKRI yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansyah, dan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Hairul Hudaya. Dalam dialog yang bertajuk Membumikan Nasionalisme Mesejahterakan Negeri untuk Indonesia Harmoni, Kepala BNPT menyampaikan pentingnya menjaga semangat nasionalisme bagi generasi muda. Hal ini bertujuan untuk melawan berbagai narasi yang berpengaruh buruk bagi bangsa, termasuk narasi radikalisme terorisme. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor UTS Hairul Hudaya mengatakan bahwa Sivitas Akademika secara sistemik menanamkan karakter berbangsa melalui dunia pendidikan. Kami juga secara sistematik memasukkan nilai-nilai toleransi dan lain-lain nilai-nilai baik yang harus kita jaga bersama itu pada kurikulum yang ada di kampus, Pak. Mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan itu masih ada dan itu wajib ada. Ya, karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan meminta itu untuk tetap ada, termasuk di dalamnya agama, bahasa Indonesia, itu termasuk ada di dalam mata kuliahnya. Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menambahkan bahwa tidak hanya dalam ruang kelas, tetapi mahasiswa sebagai motor pendialog nilai kebangsaan juga harus menggelorakannya di ruang publik. Jangan sampai pada akhirnya masyarakat Indonesia, generasi muda Indonesia disorientasi dengan pengaruh-pengaruh informasi pada sosial media. Jadi mahasiswa menjadi motor ya, dalam mendialogkan nilai-nilai bangsa kita. Jadi perlu kreativitas, perlu semangat untuk membicarakan itu, jangan disimpan di dalam buku atau dalam hanya ruang-ruang kelas saja, tapi dorong dia ke ruang publik agar publik semakin menyadari, oh kita sebenarnya bangsa Indonesia adalah seperti itu. Hal tersebut didukung oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkifli Mansyah, yang mengatakan bahwa warung NKRI merupakan salah satu wadah yang disediakan untuk melakukan forum santai yang positif. Ya, segala sesuatu itu butuh interaksi, dan saya kira positioning yang disampaikan oleh BNPT luar biasa. Orang kadang-kadang membincangkan hal-hal yang serius itu nggak harus di forum-forum resmi, tapi di warung sambil santai, sambil ngopi. Banyak hal-hal bisa diselesaikan di warung NKRI BNPT, ya. Menutup acara tersebut, Boy Rafli Amar tidak lupa untuk mengingatkan mahasiswa untuk terus menumbuh kembangkan tekad semangat nasionalisme agar dapat mempertahankan jati diri sebagai bangsa Indonesia. BNPT kembali melaksanakan kegiatan National-led Training Supporting Families in Countering Violent Extremism untuk grup kedua pada 27 Juni 2022. Sama seperti pelatihan grup pertama sebelumnya, program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pengembangan kapasitas kepada pekerja sosial, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga terkait. Setelah berhasil menggelar kegiatan National-led Training Supporting Families in Countering Violent Extremism atau CVE untuk grup pertama pekan lalu, BNPT berkolaborasi dengan Hidayah dan pemerintah Australia kembali menggelar pelatihan tersebut untuk grup kedua pada 27 Juni 2022. Sama seperti kegiatan sebelumnya, pelatihan yang diselenggarakan selama 3 hari ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pengembangan kapasitas kepada para pekerja sosial, pemerintah daerah, seperti dinas sosial di tingkat kabupaten kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta ini dihadiri oleh Kasubdit Kerjasama Multilateral, Weti Deswiati sebagai perwakilan Direktur Kerjasama Regional Multilateral BNPT, serta Program Officer Capacity Building Program Sedaya, Hatem Syatnawi. Kasubdit Kerjasama Multilateral Weti Deswiati mengatakan bahwa BNPT berkomitmen untuk memberikan pengembangan kapasitas bagi para penerima manfaat baru, baik para pekerja sosial maupun perwakilan Dinas Sosial Indonesia yang belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya melalui program National-led Training. Selama 3 hari pelatihan, peserta akan mengikuti beberapa sesi, mulai dari sesi pengenalan konsep keluarga sebagai kesatuan unit, peran wanita,
hingga kesempatan mempraktikkan langsung keterampilan melakukan wawancara dan cara melakukan penilaian kebutuhan. Dalam acara pembukaan ini, Program Officer Capacity Building Program Hidayah Hatim Syatnawi berharap bahwa ilmu yang dibagikan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan keluarga, termasuk bagi keluarga yang anggota keluarganya terindikasi terpapar ajaran ekstremis berbasis kekerasan. Sebelumnya, selain pelatihan CVI untuk grup pertama, Deputi Bidang Kerjasama Internasional bekerjasama dengan Hidayah juga telah sukses menyelenggarakan serangkaian program serupa sejak tahun 2020. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar Kesiapsiagaan Nasional dan Dialog Kebangsaan di Bali pada 29 Juni 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat meningkatkan imunitas dari radikalisme terorisme, juga dalam rangka menyambut presidensi G20 Indonesia November mendatang. Untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali menggelar deklarasi kesiapsiagaan nasional. Acara yang berlangsung 29 Juni 2022 ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan kelompok masyarakat serta unsur Forkopimda di Provinsi Bali. Terdapat 5 poin deklarasi terkait penanggulangan terorisme yang dicanangkan pada kesiapsiagaan nasional ini. Poin-poin tersebut antara lain menyatakan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi kebinekaan, menolak intoleransi radikal terorisme, mendukung kesiapsiagaan nasional untuk mengantisipasi terorisme, serta mewujudkan Indonesia damai. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap agar kesiapsiagaan nasional dapat menjadi sarana untuk saling mengingatkan kepada semua pihak agar menjunjung tinggi toleransi guna membentengi bangsa dari paham radikal terorisme. Oleh karena itu, kegiatan kesiapsiagaan nasional ini dianggap sebagai sebuah sarana untuk mengingatkan kepada kita semuanya, unsur-unsur dari pemerintahan, unsur-unsur dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahwa kekuatan bangsa Indonesia itu adalah di bangunan toleransi itu sendiri. Jadi kalau bangunan toleransi ini bisa terus kita rawat, kita perkuat, kita perkokoh, maka tidak ada satupun pihak yang akan menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan dialog kebangsaan dengan topik peran masyarakat dalam pencegahan terorisme menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali. Dialog ini dihadiri oleh sejumlah panelis antara lain Wakil Gubernur Bali, Jok Oka Arta Ardana Sukawati, tokoh nasional Yeni Wahid, Ketua FKUB Bali, Ida Pangalengsir Agung Putra Sukahat, dan Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP Agus Muhammad Najib. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BNPT dalam mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali. Melalui kesiapsiagaan nasional, diharapkan pelaksanaan KTT G20 dapat terselenggara dengan baik dan bebas dari ancaman terorisme. Guna antisipasi ancaman terorisme di perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 Bali pada November mendatang, BNPT gelar pelatihan mitigasi aksi terorisme di Kuta Bali. Pelatihan ini diharapkan dapat memaksimalkan persiapan seluruh peserta dalam mengamankan jalannya pertemuan bertaraf internasional tersebut. Sebagai garda terdepan dalam mencegah aksi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, BNPT berupaya penuh optimalkan pengamanan negara guna mencegah berbagai ancaman terorisme di Indonesia, termasuk dalam gelaran puncak KTT G20 di Bali pada November mendatang. Pertama kali digelar pada 1999, KTT G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi G20 pada gelaran ke-17 di tahun 2022 ini. Guna persiapkan presidensi G20 Indonesia tersebut, BNPT laksanakan pelatihan mitigasi aksi terorisme di Bali pada 28 Juni 2022. Sebanyak 80 personel dari berbagai kementerian lembaga termasuk TNI Polri mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini.
Pelatihan dilaksanakan dengan berbagai metode mulai dari pertukaran informasi, studi kasus, perencanaan operasi, hingga paparan mengenai strategi mitigasi aksi teror yang disampaikan langsung oleh narasumber ahli seperti Gegana Brimopolri dan Densus 88 Anti Teror. Pada kesempatan ini, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhendra menyampaikan bahwa pelatihan ini penting untuk dilaksanakan demi meningkatkan keterampilan para aparat penegak hukum dan berbagai pihak terkait dalam menangani ancaman teror. Dirinya juga sampaikan kegiatan ini digelar dalam rangka mempersiapkan pengamanan presidensi G20 Indonesia pada November mendatang. Ya, terima kasih. Kegiatan mitigasi aksi teror yang dilakukan pada hari ini sampai 2 hari ke depan adalah sebagai bentuk upaya mewujudkan peningkatan keterampilan dari aparat penegak hukum dan aparat intelijen terkait di Bali ini supaya punya daya keterampilan yang tinggi dalam penanganan aksi-aksi teror yang terjadi yang mungkin berpotensi di Bali. Harapan kita semua tentunya Bali harus aman. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BNPT sudah memberikan warning kepada kita, jangan ada sedikit pun kejadian di Bali dan di seluruh Indonesia pada tahun 2022 ini. Nah, itu menjadi cambuk kita, menjadi cambuk bagi kita dari pimpinan negara untuk bersama-sama bersatu padu dalam pengamanan G20 ini. Hadir sebagai peserta, Idewa Gede Ariana selaku perwakilan dari Biro Operasi Kepolisian Daerah Bali sampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. Bagi kami ini sangat luar biasa. Jadi ini bukti real. Jadi bukti real sampai terjun dan memang ada event yang akan kita laksanakan kegiatan ini secara tanggung jawab nasional. Nah, yang melibatkan kegiatan ini kan internasional G20. Siapa yang tidak tahu, apalagi situasi seperti sekarang, BNPT itu bergerak di bidang apa? Kan itu sudah jelas. Penanggulangan ini masalah terorisme, masalah gangguan-gangguan. Nah, disinilah banyak ilmu yang memang yang kami tidak dapatkan. Nanti kita bisa berikan ke rekan-rekan kami, istilahnya paling tidak mengantisipasi. Ya, di sini kan kegiatan ini mitigasi, istilahnya mempersempit ruang itu. Nah, itulah ilmu-ilmu yang kami belum pernah dapatkan, disinilah dapatkan. Senada dengannya, perwakilan DPD Provinsi Bali, IGD Bagus Winyana Putra, turut apresiasi atas upaya BNPT meningkatkan kesadaran akan bahaya terorisme kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Pelatihan kali ini mungkin kembali mengingatkan teman-teman di daerah dalam perannya dalam melakukan pengamanan khususnya terkait adanya ancaman terorisme. Jadi meyakinkan kembali, menyadarkan kembali bahwa ancaman terorisme itu ada dan memberikan pemahaman bagaimana cara kita memitigasi risiko dari ancaman dari terorisme itu. Di samping mengadakan pelatihan, BNPT turut berkoordinasi dengan aparat keamanan di wilayah sekitar Provinsi Bali guna membendung alur pergerakan di lokasi KTT G20 tersebut. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan 12 lembaga dan kementerian Auditoriat Utama Keuangan Negara 1 di Auditorium Badan Pemeriksaan Keuangan RI. Dalam acara tersebut, BPK melaporkan bahwa BNPT berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-9 kalinya. Sebagai akhir dari proses pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan 12 lembaga dan kementerian Auditoriat Utama Keuangan Negara 1 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jakarta Pusat.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 30 Juni 2022 ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK Nyoman Adi Suryadiana, serta pimpinan dari 11 lembaga dan kementerian lainnya yang tergabung dalam lingkungan AKN 1. Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK melaporkan bahwa seluruh kementerian dan lembaga AKN 1, termasuk BNPT, mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dengan begitu, BNPT selama 9 tahun terakhir telah berhasil secara konsisten mendapatkan hasil wajar tanpa pengecualian. Sebelumnya, BPK dan BNPT telah melakukan exit meeting pada 3 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, BPK paparkan bahwa BNPT mendapatkan nilai kesesuaian sebesar 96%. Kedepan, BNPT berkomitmen untuk mempertahankan capaian ini antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK, melengkapi kebijakan dan prosedur, meningkatkan kompetensi pengelolaan anggaran, perbaikan action plan yang terukur, serta mengoptimalkan penggunaan sistem informasi pemantauan tindak lanjut. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.